Anda akan menyesal membaca kisah ini. Bukan karena ceritanya menakutkan, tapi karena sekali Anda mulai, Anda tidak akan bisa berhenti. Seperti Rudy yang menemukan video kuno di ponsel bekas. Video tentang ritual kuntilanak yang tidak boleh ditonton sampai habis. Tapi siapa yang bisa berhenti di tengah jalan? Sekarang, setelah 3 hari 3 malam, dia masih belum bisa mematikan video itu. Dan yang lebih mengerikan, video itu mulai menonton dia balik. Rudy membeli ponsel bekas di Pasar Loak Malioboro dengan harga yang sangat murah. Penjualnya, seorang bapak tua bermata sayu, tampak terburu-buru ingin segera menjual ponsel itu. "Ambil saja, Mas. Harga pas, tidak usah tawar lagi. Yang penting cepat laku," katanya sambil menghindari kontak mata dengan Rudy. Ponsel Samsung Galaxy lawas itu masih mulus dan berfungsi dengan baik. Hanya saja memorinya penuh dengan video-video aneh yang tidak bisa dihapus. Ketika Rudy mencoba menghapusnya, selalu muncul pesan error. File sedang diputar oleh aplikasi lain, padahal tidak ada aplikasi yang sedang berjalan. Malam pertama, Rudy penasaran dengan video-video itu. Ada puluhan file dengan nama-nama yang aneh. "Jangan tonton MP4, berhenti sekarang AVI, sudah terlambat move." Yang paling menarik perhatiannya adalah file terbesar bernama Ritual Kuntilanak Final MP4 dengan durasi 13 jam 13 menit 13 detik. Siapa yang buat video 13 jam? Gumamnya penasaran. Tanpa berpikir panjang, dia menekan tombol play. Video dimulai dengan gambar hutan gelap di malam hari. Kualitas gambarnya buruk, seperti direkam dengan kamera handycam lama tahun 90-an. Suara yang terekam hanya angin malam dan suara dedaunan yang bergesek. Selama 10 menit pertama, tidak terjadi apa-apa. Rudy hampir mematikan video itu karena bosan. Tapi tepat di menit ke-11, terdengar suara wanita menangis dari kejauhan. Suara tangisan yang menyayat hati, penuh penderitaan dan putus asa. Rudy merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya tidak bisa berpaling dari layar ponsel. Kamera mulai bergerak perlahan menuju sumber suara. Di antara pepohonan bambu, terlihat cahaya lilin yang berkedip-kedip. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara tangisan itu bercampur dengan suara mantra yang dilafalkan dengan bahasa yang tidak dikenal. "Ini pasti video horor indie yang dibuat untuk YouTube," pikir Rudy, tapi dia tetap tidak bisa mematikan video itu. Ada sesuatu yang memaksanya untuk terus menonton. Ketika kamera akhirnya sampai di sumber cahaya, Rudy melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Seorang wanita tua berpakaian kebaya hitam sedang duduk bersila di tengah lingkaran lilin. Di hadapannya tergeletak tubuh wanita muda yang tampak sudah meninggal. Perutnya terbuka dan berdarah. Yang paling mengerikan, wanita tua itu sedang menarik sesuatu dari perut mayat itu. Sesuatu yang masih bergerak. Rudy ingin mematikan video itu, tapi tangannya seolah tidak bisa bergerak. Jarinya menekan tombol pause berkali-kali, tapi video terus berjalan. Bahkan ketika dia mencoba menutup aplikasi, layar ponsel tetap menampilkan video yang mengerikan itu. Dalam video, wanita tua itu mengeluarkan bayi yang sudah mati dari perut mayat wanita muda. Tapi bukannya menangis, wanita tua itu malah tersenyum puas. Dia mulai mengucapkan mantra dengan bahasa kuno sambil memijat-mijat tubuh bayi yang tidak bernyawa itu. "Bangunlah anakku, Mama sudah menunggumu terlalu lama," bisiknya dengan suara serak. "Hiduplah kembali dan balaslah dendam Mama pada dunia yang kejam ini." Yang membuat Rudy semakin tidak bisa berkedip adalah kenyataan bahwa bayi mati itu benar-benar mulai bergerak. Mulanya hanya kedutan kecil, lalu tangisan lemah, hingga akhirnya mata kecilnya terbuka dan menatap langsung ke kamera. Bukan menatap ke arah kamera, tapi menatap langsung pada Rudy, seolah bayi itu bisa melihat siapa yang sedang menonton video ini.
"Mama," bisik bayi itu dengan suara yang tidak mungkin keluar dari mulut bayi. "Ada orang yang mengintip ritual kita." Wanita tua itu mengangkat kepala dan menatap ke arah kamera. Wajahnya yang keriput dan mata yang kosong seolah menembus layar ponsel dan menatap langsung mata Rudy. "Siapa yang berani menonton ritual terlarang ini?" katanya dengan suara yang bergema. "Siapa yang berani melihat kelahiran kuntilanak?" Rudy mencoba melempar ponselnya, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa duduk terpaku sambil terus menonton video yang seharusnya tidak pernah dia lihat. Dalam video, wanita tua itu berdiri dan mulai berjalan menuju kamera. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, lilin-lilin di sekitarnya menyala lebih besar, dan bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan dari balik pepohonan. "Kamu sudah melihat rahasia kami," bisiknya semakin dekat. "Sekarang kamu harus membayar konsekuensinya. Kamu harus menonton sampai selesai. Dan setelah selesai, kamu harus meneruskan video ini kepada orang lain. Kalau tidak..." Bayi di pelukannya melanjutkan dengan suara yang semakin mengerikan, "Kami akan datang menjemputmu." Tiba-tiba layar ponsel menjadi hitam total. Rudy mengira video sudah selesai dan dia bisa mematikan ponsel. Tapi kemudian muncul tulisan dengan huruf merah yang menetes seperti darah. "Durasi 0-12-45-13-13. Peringatan, jangan matikan video sebelum selesai. Konsekuensi, kematian dalam 7 hari." Rudy mencoba mematikan ponsel dengan menekan tombol power, tapi ponsel tidak mau mati. Bahkan ketika baterainya habis dan dia cabut charger, ponsel tetap menyala dengan sendirinya. Sudah 6 jam Rudy menonton video itu tanpa henti. Dia tidak bisa berkedip, tidak bisa makan, bahkan tidak bisa ke kamar mandi. Tubuhnya seolah terpaku di tempat. Matanya terpejam pada layar kecil yang menampilkan ritual demi ritual yang semakin mengerikan. Video itu menampilkan berbagai cara pembuatan kuntilanak. Ada yang dibuat dari mayat wanita hamil yang meninggal tidak wajar. Ada yang dibuat dari jiwa wanita yang mati karena patah hati. Dan ada yang dibuat dari campuran darah wanita-wanita yang meninggal dalam kesakitan. Setiap ritual direkam dengan detail yang sangat jelas. Rudy bisa melihat bagaimana mata mayat yang sudah dingin tiba-tiba terbuka ketika mantra diucapkan. Bagaimana mulut yang sudah kaku tiba-tiba tersenyum ketika jiwa jahat memasuki tubuh itu. Dan yang paling mengerikan, bagaimana mayat-mayat itu bangkit dan mulai berbicara tentang dendam yang akan mereka lakukan. "Kenapa aku tidak bisa berhenti menonton?" pikir Rudy panik. Dia sudah mencoba semua cara, menutup mata, mematikan ponsel, bahkan memecahkan layar dengan palu. Tapi tidak ada yang berhasil. Ponsel itu seolah memiliki kekuatan supernatural yang memaksanya untuk terus menonton. Yang lebih aneh lagi, setiap kali dia mencoba mengalihkan perhatian, video itu seolah mengetahui. Suara dalam video akan semakin keras, gambarnya semakin jelas, dan ada suara bisikan yang memanggil namanya. "Rudy, Rudy, jangan berpaling. Lihat kami, dengarkan kami." Jam dinding di kamarnya sudah menunjukkan pukul 3 pagi, tapi Rudy masih terjaga. Matanya perih, kepalanya pusing, tapi dia tidak bisa tidur. Video itu terus berjalan, menampilkan ritual demi ritual yang semakin sadis dan mengerikan. Di menit ke-384, 6 jam 24 menit, video menampilkan ritual yang berbeda. Kali ini bukan pembuatan kuntilanak, tapi pemanggilan. Seorang dukun berusia sangat tua sedang memanggil kuntilanak yang sudah jadi untuk datang ke dunia nyata. "Datanglah, Ratu Kegelapan, datanglah dan berikan kami kekuatan." Dukun itu berdoa sambil membakar foto-foto wanita muda. "Kami persembahkan jiwa-jiwa segar untuk kamu makan."
Yang membuat Rudi hampir pingsan adalah kenyataan bahwa salah satu foto yang dibakar itu adalah fotonya sendiri. Foto yang dia ambil minggu lalu untuk profil media sosial. Bagaimana mungkin, bisiknya ketakutan. Dalam video, dukun itu tersenyum ke arah kamera. Orang yang menonton video ini akan menjadi tumbal selanjutnya. Jiwanya akan kami serap sedikit demi sedikit setiap menit dia menonton. Rudi merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menyedot energi hidupnya. Tapi dia tetap tidak bisa berhenti menonton. Video itu sudah menjadi candu yang tidak bisa dia lepaskan. Memasuki jam ke-8, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Rudi melihat bayangan-bayangan bergerak di sekitar kamarnya, meski semua lampu sudah dia nyalakan terang benderang. Bayangan-bayangan itu bergerak seperti wanita berambut panjang yang sedang melayang-layang di udara. Dalam video, ritual sudah sampai pada tahap yang paling mengerikan. Puluhan kuntilanak yang sudah jadi sedang berkumpul dalam satu tempat, seperti sedang mengadakan rapat besar. Mereka semua memiliki ciri yang sama, tubuh wanita yang pucat, rambut hitam panjang, mata kosong, dan lubang besar di perut mereka. "Saudara-saudaraku," kata kuntilanak yang tampak paling tua dan paling mengerikan, "sudah saatnya kita keluar dari dunia bayangan dan menguasai dunia nyata. Kita mulai dari orang yang sedang menonton ritual kita ini." Semua kuntilanak dalam video menoleh ke arah kamera dan tersenyum jahat. Senyum yang membuat darah Rudi membeku. "Halo Rudi," bisik mereka secara bersamaan. "Kami sudah menunggu kamu menonton video ini. Sekarang kami bisa melacak di mana kamu berada." Tiba-tiba ponsel Rudi menjadi sangat panas, hampir membakar tangannya, tapi dia tetap tidak bisa melepaskannya. Layar ponsel mulai retak dari dalam, dan dari retakan-retakan itu keluar asap hitam yang berbau busuk. Yang paling mengerikan, dari asap hitam itu mulai muncul tangan-tangan kecil yang mencoba meraih keluar dari layar. Tangan-tangan wanita yang pucat dan dingin dengan kuku-kuku panjang yang tajam seperti pisau. "Jangan takut Rudi," bisik suara dari dalam ponsel. "Kami hanya ingin bermain denganmu. Kami sudah kesepian terlalu lama di dalam video ini." Rudi mencoba berlari keluar kamar, tapi kakinya seolah tertanam di lantai. Dia hanya bisa berteriak ketakutan sambil terus memegang ponsel yang sudah mulai hancur itu. Dari layar yang retak, mulai keluar kepala seorang wanita berambut panjang. Wajahnya pucat seperti mayat, mata kosong tanpa bola mata, dan mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi-gigi hitam yang tajam. "Akhirnya kami bisa keluar," katanya sambil tersenyum mengerikan. "Terima kasih sudah menonton video kami sampai sejauh ini, Rudi. Sekarang giliranmu menjadi bagian dari video ini." Tubuh kuntilanak itu perlahan keluar dari ponsel. Tubuh yang tidak lengkap, transparan, tapi semakin lama semakin padat dan nyata. Lubang besar di perutnya mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke lantai kamar Rudi. "Bergabunglah dengan kami, Rudi," bisiknya sambil mengulurkan tangan yang dingin. "Jadilah bagian dari keluarga besar kami dan bantu kami mencari korban-korban selanjutnya." Rudi ingin menolak tapi suaranya tidak keluar. Tangannya perlahan terangkat sendiri, bergerak menuju tangan dingin kuntilanak itu. Ketika tangan Rudi menyentuh tangan dingin kuntilanak itu, seketika itu juga dia merasakan tubuhnya tersedot ke dalam ponsel. Dunia di sekitarnya berputar dengan cepat. Warna-warna berubah menjadi hitam putih seperti film lama. Dan suara-suara menjadi bergema seperti di dalam gua yang dalam. Ketika semuanya berhenti berputar, Rudi mendapati dirinya berdiri di tengah hutan gelap yang sama dengan yang dia lihat di video. Hanya saja sekarang dia tidak sedang menonton, tapi benar-benar ada di sana. Udara dingin menyentuh kulitnya. Bau tanah basah dan darah membusuk tercium jelas, dan suara-suara aneh bergema dari segala arah. "Selamat datang di dunia kami, Rudi."
Suara kuntilanak yang tadi muncul dari ponsel sekarang berbicara langsung di telinganya. Sekarang, kamu menjadi bagian dari video yang akan ditonton oleh korban-korban selanjutnya. Rudy menoleh ke belakang dan terkejut melihat kamera handycam tua yang sedang merekam dirinya. Kamera itu bergerak sendiri, mengikuti setiap gerakan Rudy seperti dioperasikan oleh hantu. Tidak, aku mau pulang. Rudy mencoba berlari, tapi setiap langkahnya seolah melambat. Seperti berlari dalam mimpi, kakinya terasa berat dan gerakan tubuhnya tidak responsif. Tidak ada jalan pulang, Rudy. Kuntilanak itu tertawa dengan suara yang menggema. Satu-satunya cara keluar adalah jika ada orang lain yang menonton video ini sampai habis dan mengambil tempatmu. Di sekitar Rudy mulai bermunculan sosok-sosok lain yang tampak bingung dan ketakutan seperti dirinya. Mereka semua adalah korban-korban sebelumnya yang terjebak dalam video ini. Ada pria paruh baya yang sudah tampak putus asa, wanita muda yang terus menangis, dan bahkan anak remaja yang masih mengenakan seragam sekolah. "Sudah berapa lama kalian di sini?" tanya Rudy pada mereka. "Aku sudah 3 bulan, jawab pria paruh baya itu lemah. "Setiap hari aku berharap ada yang menonton video ini dan menggantikanku, tapi tidak ada yang mau menonton sampai habis. Mereka semua berhenti di tengah jalan." "Aku 6 bulan, bisik wanita muda itu. "Aku sudah hampir gila. Setiap detik kita harus tampil di video untuk menarik korban baru. Tapi semakin lama, semakin susah mencari orang yang mau menonton video 13 jam. Anak remaja itu menunjuk ke arah Rudy. "Kamu beruntung, masih baru. Tunggu sampai kamu diminta untuk melakukan ritual-ritual mengerikan itu. Kami semua dipaksa menjadi dalang dalam pembuatan kuntilanak baru." Tiba-tiba suara wanita tua yang familiar terdengar dari kejauhan. "Korban baru sudah datang. Saatnya kita mulai merekam adegan selanjutnya. Rudy, kamu akan menjadi dukun yang memanggil kuntilanak untuk memakan jiwa korban berikutnya." Rudy melihat ke arah suara dan melihat wanita tua yang sama dengan yang melakukan ritual di awal video. Ternyata dia juga korban yang sudah terjebak bertahun-tahun di dalam video ini. "Aku tidak mau," teriak Rudy. "Kamu tidak punya pilihan," jawab wanita tua itu dengan mata kosong. "Kalau kamu tidak mau, kami akan menyiksa kamu setiap hari sampai kamu mau. Lebih baik kamu ikuti perintah kami dan berharap ada korban baru yang menggantikanmu." Rudy dipaksa untuk mengenakan jubah hitam dan duduk di tengah lingkaran lilin yang sama seperti dalam ritual-ritual sebelumnya. Di hadapannya tergeletak tubuh boneka yang dibentuk seperti manusia, lengkap dengan darah palsu dan organ-organ tiruan yang tampak sangat nyata. "Mulai sekarang, kamu adalah dukun yang akan memanggil kuntilanak," bisik wanita tua itu. "Ucapkan mantra yang akan aku bisikkan kepadamu. Dan ingat, kamera sedang merekam. Satu kesalahan saja, kamu akan disiksa selama berbulan-bulan." Kamera handycam tua itu mulai bergerak mengelilingi Rudy, merekam setiap gerakan dan ekspresi wajahnya. Yang membuat Rudy semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa dia bisa merasakan ada orang yang sedang menonton video ini dari dunia nyata. Mata tak terlihat yang menatapnya melalui layar. "Mulai," perintah wanita tua itu. Dengan terpaksa, Rudy mulai mengucapkan mantra-mantra aneh yang dieja oleh wanita tua itu. Bahasa yang tidak dikenal, tapi entah kenapa mulutnya bisa mengucapkannya dengan lancar, seolah ada kekuatan lain yang mengontrol tubuhnya. "Bangunlah, Ratu Kegelapan. Datanglah dan berbagi kekuatan dendam dengan kami." Rudy mendengar suaranya sendiri mengucapkan kata-kata mengerikan itu, tapi dia tidak bisa mengontrolnya. Yang aneh, boneka di hadapannya benar-benar mulai bergerak. Mata palsu itu terbuka,
Mulut tiruan itu mulai bernapas, dan cairan merah yang tadinya hanya cat mulai mengalir seperti darah sungguhan. Bagus, Rudi, puji wanita tua itu. Kamu punya bakat alami untuk ini. Sekarang panggil kuntilanak yang sesungguhnya untuk masuk ke dalam boneka itu. Rudi tidak mau, tapi mulutnya bergerak sendiri mengucapkan panggilan yang lebih keras. Dan benar saja, dari kegelapan hutan mulai muncul sosok-sosok kuntilanak yang melayang menuju mereka. Kuntilanak pertama yang datang adalah yang paling mengerikan. Tubuhnya tinggi dan kurus, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah, dan lubang di perutnya begitu besar sampai Rudi bisa melihat tembus ke belakang. "Siapa yang memanggil kami?" tanya kuntilanak itu dengan suara yang seperti angin malam. "Korban baru yang mulia," jawab wanita tua itu sambil menunjuk Rudi. "Dia akan membantu kami mencari mangsa-mangsa baru." Kuntilanak itu melayang mendekat ke Rudi dan mencium bau tubuhnya. Jiwa yang masih segar, tapi sudah tercampur dengan keputusasaan. Cocok untuk dijadikan pembantu kami. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Rudi lemah. "Mudah saja." Kuntilanak itu tersenyum mengerikan. "Kamu hanya perlu membantu kami membuat video ini semakin menarik agar lebih banyak orang yang mau menontonnya. Semakin banyak yang menonton, semakin banyak jiwa yang bisa kami kumpulkan." Rudi menyadari bahwa dia sekarang menjadi bagian dari skema yang lebih besar. Video ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia agar kuntilanak-kuntilanak ini bisa semakin kuat dan akhirnya menguasai dunia nyata. Dan yang terpenting, lanjut kuntilanak itu, kamu harus memastikan bahwa setiap orang yang menonton video ini tidak bisa berhenti sampai selesai. Kamu harus membuat mereka ketagihan, terhipnotis, dan akhirnya terjebak seperti dirimu. Rudi dipaksa untuk mempelajari teknik-teknik menghipnotis penonton melalui video. Wanita tua yang ternyata bernama Nyai Roro Kidul itu mengajarkan berbagai cara membuat video menjadi adiktif dan tidak bisa dimatikan oleh penonton. Rahasianya ada pada frekuensi suara dan pola gambar. Jelasnya sambil menunjukkan gelombang-gelombang aneh yang tersembunyi dalam video. Setiap 3 detik, ada suara dengan frekuensi khusus yang merangsang bagian otak yang mengontrol kecanduan. Penonton akan merasa tidak puas jika tidak menonton sampai selesai. Dan pola gambar yang berkedip-kedip ini, Nyai Roro Kidul menunjukkan frame-frame yang berganti dengan cepat, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Ini akan membuat mata penonton tidak bisa berkedip dan tidak bisa melihat ke arah lain. Rudi dipaksa untuk menghafal semua teknik itu dan mengaplikasikannya dalam adegan-adegan yang akan dia perankan. Dia harus belajar cara menatap kamera dengan mata yang menghipnotis, cara berbicara dengan intonasi yang membuat penonton terpesona, dan cara bergerak yang membuat penonton tidak bisa mengalihkan perhatian. "Sekarang kita akan membuat adegan baru," perintah Nyai Roro Kidul. "Kamu akan berperan sebagai orang biasa yang menemukan video ini secara tidak sengaja. Tujuannya adalah membuat penonton berpikir bahwa apa yang mereka tonton adalah kejadian nyata, bukan hanya film." Rudi dipaksa berperan seolah-olah dia adalah orang yang baru pertama kali menonton video kuntilanak. Dia harus pura-pura takut, pura-pura ingin mematikan video tapi tidak bisa, dan pura-pura terjebak dalam situasi yang sama seperti penonton sesungguhnya. Yang membuat Rudi semakin putus asa adalah ketika dia menyadari bahwa akting yang dia lakukan benar-benar meyakinkan. Penonton yang sedang menonton video ini dari dunia nyata benar-benar percaya bahwa Rudi adalah korban seperti mereka, bukan aktor yang dipaksa berperan. Sempurna, puji kuntilanak yang mengawasi proses syuting. Dengan cara ini, penonton akan merasa bahwa mereka tidak sendirian.
Ada orang lain yang mengalami hal yang sama seperti mereka. Ini akan membuat mereka semakin tidak berani mematikan video. Dalam adegan selanjutnya, Rudy dipaksa untuk berinteraksi langsung dengan penonton. Dia harus menatap kamera dan berbicara seolah-olah dia bisa melihat orang yang sedang menonton. "Halo, kamu yang sedang menonton ini," Rudy berkata dengan suara gemetar yang dibuat-buat. "Aku tahu kamu ada di sana. Aku bisa merasakan kehadiranmu. Tolong bantu aku. Aku sudah terjebak di sini selama berhari-hari." Yang aneh, Rudy benar-benar bisa merasakan kehadiran penonton. Ada energi yang mengalir dari dunia nyata ke dalam video. Energi ketakutan dan penasaran yang membuat video ini semakin kuat. "Jangan matikan video ini," lanjut Rudy dengan mata yang mulai berubah menjadi kosong seperti mata hantu. "Kalau kamu matikan, aku akan mati di sini. Dan hantu-hantu ini akan datang ke rumahmu untuk menghukummu." Dari dunia nyata, Rudy bisa merasakan ada seseorang yang sedang menonton video ini dengan sangat intens. Energinya kuat, takut, tapi juga penasaran. Sepertinya seorang remaja laki-laki yang sedang sendirian di kamarnya tengah malam. "Ada penonton baru," bisik Nyai Roro Kidul. "Anak remaja, jiwa yang masih murni, cocok untuk dijadikan korban selanjutnya." Kuntilanak yang mengawasi langsung memerintahkan Rudy untuk fokus pada penonton itu. "Bicara langsung padanya. Buat dia merasa bahwa kamu benar-benar membutuhkan bantuannya." Rudy tidak mau, tapi mulutnya bergerak sendiri. "Hei, kamu yang sedang menonton dari kamar tidur, aku tahu kamu bisa mendengarku. Jangan takut, aku butuh bantuanmu." Di dunia nyata, Andi, nama remaja itu, hampir menjatuhkan ponselnya. Bagaimana mungkin orang dalam video bisa tahu dia sedang di kamar tidur? "Namamu Andi kan?" lanjut Rudy. Informasi itu entah bagaimana langsung masuk ke dalam otaknya. "Kamu berusia 16 tahun, anak tunggal, orang tuamu sedang pergi ke luar kota." Andi benar-benar ketakutan sekarang. Semua informasi itu benar, tapi bagaimana mungkin orang dalam video bisa tahu? "Dengarkan aku baik-baik, Andi." Suara Rudy menjadi lebih serius. "Aku dulu juga seperti kamu, menemukan video ini secara tidak sengaja. Sekarang aku terjebak di dalamnya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkanku adalah kamu harus menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu matikan sekarang, hantu-hantu di sini akan sangat marah. Mereka akan datang ke rumahmu malam ini dan membawamu ke tempat yang sama seperti aku." Andi mencoba mematikan ponselnya, tapi sama seperti yang dialami Rudy dulu, ponsel tidak mau mati. Bahkan ketika dia cabut baterainya, layar tetap menyala dan video terus berjalan. "Lihat, kamu sudah terjebak seperti aku," kata Rudy dari dalam video. "Sekarang kamu tidak punya pilihan lain selain menonton sampai habis. Tapi jangan khawatir, kalau kamu taat mengikuti perintah kami akan membiarkanmu hidup." Yang membuat Andi semakin panik adalah kenyataan bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Matanya seperti terkunci pada video itu. Dan setiap kali dia mencoba menutup mata, kelopak matanya terasa sangat berat dan tidak bisa tertutup. "Bagus, Andi," puji Rudy. "Kamu sudah mulai memahami situasinya. Sekarang dengarkan instruksi selanjutnya. Kamu harus menyebarkan video ini kepada 3 orang lain dalam 24 jam. Kalau tidak, kamu akan mengambil tempatku di dalam video ini." Di sekitar Andi, bayangan-bayangan mulai bergerak meski dia yakin semua lampu di rumahnya sudah menyala terang. Bayangan-bayangan wanita berambut panjang yang bergerak di dinding, di langit-langit, bahkan di cermin kamar mandinya. "Mereka sudah mulai datang, Andi," bisik Rudy dengan suara yang semakin jauh. Kuntilanak-kuntilanak itu sudah mulai keluar dari video dan masuk ke rumahmu. Semakin lama kamu menonton, semakin kuat mereka di dunia nyata.
Andi merasakan udara di kamarnya menjadi dingin dan berbau busuk, seperti bau mayat yang sudah membusuk berhari-hari. Dan yang paling mengerikan, dia mulai mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal rumahnya hanya satu lantai. Itu suara mereka berjalan di atas atap rumahmu. Jelas, Rudy, mereka sedang mencari jalan masuk. Mungkin melalui ventilasi, mungkin melalui celah-celah kecil. Dan ketika mereka masuk, mereka akan membawamu ke tempat yang sama sepertiku. Andi, dalam keputusasaannya, akhirnya mengirimkan link video itu kepada 3 temannya, Budi, Citra, dan Desi. Dia mengirimkan pesan yang sama persis seperti yang dulu dikirimkan orang yang memberi video itu kepada Rudy. Video horor keren nih, tapi jangan ditonton kalau nggak berani. Katanya ada yang nonton sampai pingsan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ketiga temannya sudah mulai menonton. Dan hal yang sama terjadi pada mereka. Ponsel tidak bisa dimatikan, mata tidak bisa berkedip, dan tubuh tidak bisa bergerak sampai video selesai. Yang membuat situasi semakin mengerikan adalah kenyataan bahwa video itu seolah berkembang sendiri. Durasi yang tadinya 13 sekarang menjadi 16:47:52. Ada adegan-adegan baru yang menampilkan Andi sebagai korban terbaru, dan sekarang ada 4 orang yang terjebak dalam video itu secara bersamaan. Selamat datang korban-korban baru, kata Nyai Roro Kidul dalam video. Semakin banyak yang menonton, semakin kuat kekuatan kami, dan semakin cepat kami bisa menguasai dunia nyata. Rudy, Andi, Budi, Citra, dan Desi sekarang semua terjebak dalam dimensi video yang sama. Mereka dipaksa untuk bekerja sama membuat adegan-adegan baru yang akan menarik lebih banyak korban. Kalian akan berperan sebagai teman-teman yang menonton video ini bersama-sama, perintah kuntilanak utama. Buat seolah-olah kalian sedang pesta menonton film horor, tapi kemudian terjebak. Ini akan menarik kelompok-kelompok remaja untuk menonton bersama-sama. Mereka dipaksa untuk mengakting seolah-olah mereka adalah teman-teman yang sedang bersenang-senang menonton film horor, lalu perlahan-lahan terjebak satu persatu. Akting mereka sangat meyakinkan karena ketakutan mereka benar-benar nyata. Hey guys, kalian yang sedang nonton bareng di rumah, kata Citra sambil menatap kamera dengan mata yang mulai kosong. Kalian pikir ini cuma film biasa? Salah besar. Sekarang kalian semua sudah terjebak seperti kami. Jangan ada yang coba-coba keluar dari ruangan, tambah Budi dengan suara bergetar. Hantu-hantunya sudah mengepung rumah kalian. Satu-satunya cara selamat adalah menonton sampai habis dan mengikuti semua perintah yang akan diberikan. Video itu menyebar dengan cepat melalui media sosial. Setiap orang yang menontonnya akan terpaksa menyebarkan kepada orang lain untuk menyelamatkan diri. Dalam waktu seminggu, sudah ada ratusan orang yang terjebak dalam video itu. Yang lebih mengerikan, setiap korban baru menambah durasi video. Sekarang videonya sudah berdurasi lebih dari 50 jam dengan ratusan adegan yang menampilkan berbagai cara kuntilanak menyiksa korban-korbannya. Rencana kami hampir berhasil, kata kuntilanak utama kepada para korban. Dengan semakin banyaknya jiwa yang terjebak di sini, kekuatan kami di dunia nyata semakin kuat. Sebentar lagi kami bisa keluar sepenuhnya dan menguasai dunia. Sementara ribuan orang terjebak dalam video, dunia nyata mulai mengalami fenomena aneh. Di berbagai kota mulai dilaporkan penampakan kuntilanak yang semakin sering dan semakin nyata. Mereka tidak lagi hanya menampakkan diri di tempat-tempat angker, tapi juga di tempat-tempat umum seperti mal, sekolah, bahkan rumah sakit. Pemerintah mulai panik ketika angka orang hilang meningkat drastis. Mereka semua menghilang dalam kondisi yang sama. Ditemukan tidak sadarkan diri di depan ponsel atau komputer yang menampilkan video aneh.
Lalu beberapa hari kemudian, tubuh mereka menghilang tanpa jejak. "Kami sudah semakin kuat," kata kuntilanak utama kepada para korban dalam video. "Setiap jiwa yang terjebak di sini memberikan kami kekuatan untuk mewujudkan bentuk fisik di dunia nyata. Sebentar lagi fase terakhir dari rencana kami akan dimulai. Yang dimaksud dengan fase terakhir adalah rencana untuk membuat semua manusia di dunia menonton video itu secara bersamaan. Caranya adalah dengan meretas semua jaringan televisi, radio, dan internet di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Kalian semua akan membantu kami," perintah Nyai Roro Kidul kepada ribuan korban yang sudah terjebak. "Kalian akan menggunakan keahlian kalian masing-masing. Yang jago teknologi akan meretas sistem, yang jago persuasi akan menyebarkan propaganda, yang jago seni akan membuat video menjadi lebih menarik." Rudy dipaksa untuk menggunakan keahliannya sebagai mahasiswa IT untuk membantu meretas sistem broadcasting global. Dia tidak mau, tapi tubuhnya bergerak sendiri mengetik kode-kode yang bahkan tidak dia pahami. "Ini tidak akan berhasil," bisik Rudy putus asa. "Pasti ada cara untuk menghentikan semua ini." "Tidak ada cara, Rudy," jawab kuntilanak sambil tertawa mengerikan. "Kami sudah merencanakan ini selama ratusan tahun. Setiap detail sudah kami perhitungkan. Dalam 24 jam, seluruh manusia di bumi akan menonton video kami secara bersamaan. Dan ketika itu terjadi, semua manusia akan terjebak dalam video seperti kalian. Dunia nyata akan menjadi kosong, dan kami para kuntilanak akan menjadi penguasa tunggal di bumi." Sementara itu, di dunia nyata, beberapa orang mulai menyadari pola aneh dari kejadian-kejadian misterius ini. Seorang profesor paranormal bernama Dr. Sutomo mulai meneliti video yang menyebabkan banyak orang hilang. "Ada pola frekuensi aneh dalam video ini," katanya kepada timnya. "Sepertinya ini bukan video biasa, tapi semacam portal interdimensi yang menghubungkan dunia kita dengan dimensi para hantu, dokter." Sutomo mulai mencari cara untuk memutus koneksi antara video dengan dimensi kuntilanak. Tapi waktu terus berjalan, dan dalam hitungan jam, rencana besar para kuntilanak akan dimulai. "Kita harus bergerak cepat," kata Dr. Sutomo. "Kalau tidak, umat manusia akan punah dalam waktu 24 jam. Dr. Sutomo dan timnya bekerja siang malam untuk menemukan cara menghentikan penyebaran video terkutuk itu. Mereka menemukan bahwa video tersebut menggunakan frekuensi, suara dan pola visual yang memanipulasi gelombang otak manusia, membuatnya tidak bisa berhenti menonton. "Kalau kita bisa membuat counter frequency," kata Dr. Sutomo sambil menganalisis spektrum suara dalam video, "mungkin kita bisa membebaskan orang-orang yang terjebak di dalamnya." Tapi waktu terus berjalan. Dalam 3 jam lagi, semua stasiun TV dan platform digital di dunia akan diretas secara bersamaan untuk menyiarkan video kuntilanak itu. Sementara itu, di dalam dimensi video, para korban mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan para kuntilanak tampak semakin besar, tapi juga semakin tidak stabil, seolah ada sesuatu dari dunia nyata yang mengganggu mereka. "Ada yang mencoba mengganggu ritual kami," kata kuntilanak utama dengan marah. "Cari tahu siapa dan hentikan mereka." Para korban dipaksa untuk menggunakan kekuatan supernatural yang mereka dapatkan dari dimensi video untuk mengganggu usaha Dr. Sutomo. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di dunia nyata dan mencoba mempengaruhi peralatan elektronik di laboratorium Dr. Sutomo. Komputer terus error, keluh asisten Dr. Sutomo. "Seperti ada yang sabotase dari dalam sistem. Itu pasti ulah hantu-hantu dalam video," jawab Dr. Sutomo. "Kita harus bekerja dengan cara analog tanpa menggunakan elektronik,"
Dengan susah payah, Dr. Sutomo dan timnya berhasil menciptakan gelombang counter frekuensi menggunakan alat-alat musik tradisional Indonesia. Gamelan, angklung, dan suling bambu dimainkan dengan pola tertentu yang bisa mengganggu frekuensi dalam video Kuntilanak. Ketika mereka mulai memainkan counter frekuensi itu, para kuntilanak dalam video mulai kesakitan dan melemah. Apa yang mereka lakukan? Teriak kuntilanak utama sambil memegangi telinganya yang berdarah. Hentikan mereka! Tapi justru saat itulah para korban dalam video mulai merasakan kekuatan mereka kembali. Counter frekuensi itu tidak hanya melemahkan kuntilanak, tapi juga memutus kontrol mereka terhadap para korban. Sekarang, teriak Rudy kepada korban-korban lainnya, kita bisa melawan mereka. Dimulailah pertarungan besar dalam dimensi video. Ribuan korban manusia melawan ratusan kuntilanak yang sudah melemah karena counter frekuensi dari dunia nyata. Kalau kita bisa mengalahkan mereka semua, kata Andi sambil bergabung dengan Rudy, mungkin kita bisa kembali ke dunia nyata. Tapi Nyai Roro Kidul masih memiliki satu kartu terakhir. Kalau kami tidak bisa menguasai dunia, maka kami akan menghancurkannya. Teriaknya sambil memulai ritual penghancuran yang akan membuat video itu meledak dan menghancurkan semua dimensi, termasuk dunia nyata. Pertarungan terakhir berlangsung dengan sangat sengit. Para korban yang sudah terjebak berbulan-bulan ternyata sudah memiliki kekuatan supernatural dari lamanya tinggal di dimensi video. Mereka bisa bertarung melawan kuntilanak dengan kekuatan yang hampir setara. Rudy dan Andi bekerja sama menggunakan pengetahuan teknologi mereka untuk mencoba menghancurkan struktur digital video dari dalam. Sementara korban-korban lain melawan kuntilanak satu persatu. Kita harus menghancurkan source code video ini, teriak Rudy sambil bertarung melawan Nyai Roro Kidul. Kalau source code-nya hancur, semua dimensi ini akan runtuh dan kita bisa kembali ke dunia nyata. Dengan bantuan counter frekuensi dari Dr. Sutomo yang terus dimainkan, akhirnya mereka berhasil mengalahkan sebagian besar kuntilanak. Tapi kuntilanak utama masih sangat kuat dan berhasil menyelesaikan ritual penghancurannya. Kalau kami tidak bisa menguasai dunia, maka tidak akan ada dunia untuk dikuasai siapapun, teriaknya sambil menghancurkan struktur dimensi video. Dimensi video mulai runtuh. Korban-korban manusia mulai tersedot kembali ke dunia nyata satu persatu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka yang sudah terlalu lama terjebak dalam video tidak bisa kembali sepenuhnya ke dunia nyata. Rudy berhasil kembali, tapi dia membawa sebagian kekuatan supernatural dari dimensi video. Matanya kadang-kadang menjadi kosong seperti mata hantu, dan dia bisa melihat hantu-hantu yang ada di dunia nyata. Yang lebih mengerikan, meski video aslinya sudah dihancurkan, ternyata sudah ada ribuan kopi yang tersebar di internet, dan setiap kopi memiliki kekuatan yang sama untuk menjebak penonton. Kita sudah menyelamatkan dunia untuk sekarang, kata Dr. Sutomo. Tapi ini bukan akhir dari semuanya. Video-video kopi itu masih ada di luar sana, dan siapapun yang menontonnya akan mengalami hal yang sama. Rudy yang sudah kembali ke dunia nyata tapi masih terbebani trauma, memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk mencari dan menghancurkan setiap kopi video kuntilanak yang beredar. Aku akan memastikan tidak ada orang lain yang mengalami apa yang aku alami, tekadnya. Tapi tugas itu tidak mudah. Setiap hari, video-video baru dengan konsep yang sama terus bermunculan. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat yang terus memproduksi video-video terkutuk serupa. Dan yang paling mengerikan, Rudy mulai menyadari bahwa dia sendiri tanpa sadar kadang-kadang membuat video-video aneh ketika tidur. Seolah ada bagian dari kuntilanak yang masih tinggal dalam dirinya dan mencoba melanjutkan misi mereka. Apakah aku benar-benar bebas?
Tanyanya pada diri sendiri sambil menatap ponselnya yang tiba-tiba menyala sendiri dan menampilkan video baru dengan durasi 17:17:17. Video baru itu berjudul Kuntilanak, sekarang setelah dimulai, tidak ada jalan untuk berhenti bagian 2 dan tanpa bisa dikontrol, jari Rudi menekan tombol play. Anda sudah menonton sampai akhir, tapi apakah Anda yakin ceritanya sudah selesai? Coba lihat ponsel Anda. Apakah ada video aneh yang muncul sendiri? Jangan lupa like dan subscribe channel kami karena cerita kuntilanak ini baru saja dimulai. Dan ingat, sekarang setelah Anda mulai menonton, tidak ada jalan untuk berhenti